Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Bunda Ardana. Seperti biasa aku tuh mau sharing aktivitas harianku lagi sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi hari ini tuh aku ceritanya habis belanja harian gitu ya teman-teman. Tapi di sini itu aku belanja hariannya insya Allah bakalan cukup untuk 2 atau 3 harian gitu ya. Tadi tuh aku habis belanja dari warung langganan ya seperti biasa. Tapi aku tuh cuman beli ini sayuran sama tahu tempe juga cabai cengkeh aja. Soalnya kan untuk protein hewani aku tuh masih ada balungan, masih ada ati ampela juga, terus ada juga dongdot ya. Tadi tuh aku dapet dongdot ditawarin sama mbok mertua gitu kesini. Tadi tuh katanya ini bayarin aja punya ibu satunya. Jadi udah deh, alhamdulillah untuk stoknya itu udah ada ya. Nah, ini untuk cabai dan cengeknya aku tuh tadi belinya 10.000 gitu ya bun. Jadi 10.000 itu dicampur antara cabai sama cengek. Dan ini yang aku pegang ini tuh jeruk sambal atau jeruk pecak gitu ya kalau di sini nyebutnya. Ini tuh enak banget, nanti tuh dibikin sambal atau dikucurin ke sambal terasi gitu. Nah, ini untuk belanjaan hari ini aku tuh habis 30.000 ya. Ini tuh ada tahu yang besar, aku potong tadi tuh potong 4. Kemudian ada kangkung, sawi pokcoy, terus juga ini tempe. Untuk tempe cara nyimpennya aku bagi 2 gitu. Terus ada cabai cengek dan ini tuh ada sop-sopan gitu mau aku masak hari ini. Nah, nanti tuh aku mau masak sayur sop sama ini nih, sama balungan gitu atau tulangan ayam. Jadi aku tuh yang beli di belanja minggu kemarin tuh ya masih ada, alhamdulillah. Jadi mau aku masak aja untuk menu makan siang hari ini. Nah, ini untuk terong ini sisa belanja harian beberapa hari yang lalu juga. Mau aku kulub aja atau direbus gitu ya buat cuelan sambal terasi gitu nantinya. Bakalan enak banget. Nah, ini dia dongdot. Nah, teman-teman semuanya tahu nggak apakah itu dongdot? Ini tuh makanan ya teman-teman, karena di sini tuh ada apa sih namanya pabrik popan. Kalau misalkan kayak gini nih, nggak tahu ya dari mana, katanya dari popan gitu. Ini tuh diolah lagi sama orang sini tuh ditambahin aci atau apa gitu ya. Ini tuh yang untuk bahan nugget gitu, tapi ini tuh nggak dikasih tepung panir gitu ya teman-teman. Jadi rasanya itu enak loh, kayak rasa nugget gitu, tapi dia itu nggak dikasih tepung roti atau tepung panir. Itu sih bedanya ya. Nah, di sini untuk si tulangan ayamnya aku rebus aja dulu. Ini tuh rebus bentar aja buat ngilangin si kotorannya gitu yang tersisa ya. Nah, jadi tuh aku di sini mau ini apa tuh ngiris-ngirisin untuk si bahan sopnya, ngirisin kayak bawang, wortel dan lain-lain gitu. Nah, aku tuh mau sambil sharing ya teman-teman. Aku tuh mau cerita lanjutan dari cerita pas aku ketemu sama suami aku. Mudah-mudahan ya ada manfaat dan juga kebaikan yang bisa diambil atau dipetik gitu ya dari cerita aku ini. Nah, jadi dulu itu aku sama suami aku itu kenalan. Pernah ada yang nanya juga ya kenalan di mana? Aku tuh kenalan sama dia itu di kontrakan aku, tapi dia itu bukan orang ngontrak. Dia itu orang sini asli. Jadi rumahnya itu berseberangan sama kontrakan atau kosan aku gitu. Jadi dulu itu aku tuh kerja di sini, kerja di pabrik sepatu gitu ya teman-teman. Karena dulu itu aku dapat kerjaan, minta sama mamang aku tolong dicariin kerjaan gitu ya dulu tuh tahun 2016 kalau nggak salah. Iya, 2016 bulan Juli kalau nggak salah itu tanggal 6 ya. Jadi aku tuh kesini untuk kerja karena lamarannya kan udah di sini duluan gitu. Jadi aku tuh kesini untuk panggilan untuk interview gitu.
Jadi aku tuh interview gitu dan alhamdulillah keterima dan langsung kerja gitu. Aku tuh kerja di pabrik sepatu di kawasan modern Industri 4. Itu tuh dulu tuh namanya Pabrik Sunjo atau PT Elite gitu ya. eh, Pabrik Elit atau PT Elit, PT Sunjo pokoknya ya namanya itu. Untuk sekarang sih dia itu bangkrut, tutup ya untuk si pabriknya, dia itu udah bangkrut gitu, makanya udah pada banyak yang berhenti. Tapi kalau aku dulu sih berhentinya pas aku hamil gitu. Nah lanjut ya, ini tuh aku sambil ngirisin dongdot, lanjut ke ceritanya. Jadi dulu itu dia itu ya Pak suami, ceritanya dia itu kenalan gitu sama aku di kontrakan. Nggak tahu dari mana dia itu dapat nomor aku, karena dulu itu ya aku pas datang ke sini tuh pokoknya jadi apa ya, bahan inceran cowok-cowok sini. Ya Allah, pokoknya kayak banyak yang nelponin, banyak yang ngajak kenalan gitu pas di sini tuh ya teman-teman. Tapi aku tuh emang cuek gitu ya orangnya, karena ya aku juga ada seseorang gitu di hati. Tapi kita itu emang lagi LDRan gitu ceritanya. Nah kalau Pak suami itu dulu kan orangnya itu baik gitu ya, kalem, nggak aneh-aneh gitu. Makanya ya udah deh, kita itu deket, tapi aku bilang ke dia kita itu berteman aja, karena dia juga tahu kalau aku tuh memang ada seseorang gitu. Oke deh, pokoknya jadi bestian gitu ya ceritanya. Tapi ya namanya juga cowok sama cewek gitu ya, lawan jenis bestian, mungkin ada perasaan gitu ya di hatinya untuk aku. Soalnya perhatiannya itu ya beda aja, cuman waktu itu aku tuh cuek bebek gitu. Ya namanya juga aku ada seseorang gitu ya, yang masih ada kayak komunikasi dan macam-macam kayak gitu, cuman kita itu emang udah lama nggak ketemu aja. Terus aku tuh suka pengen ketawa kalau cerita ini tuh. Jadi dulu itu dia itu kayak perhatiannya itu banget ke aku itu ya teman-teman. Kalau misalkan aku mau kerja nggak ada ojek atau aku tuh nggak dianterin sama mamang aku, dia itu pokoknya siap sedia untuk ngantar jemput aku kerja. Karena dulu kan aku kerja itu suka ngojek gitu ya kadang-kadang. Pokoknya dia itu siap sedia untuk nganterin aku kerja gitu. Terus ada bu mertua, jadi calon bu mer ya kalau dulu, kalau sekarangnya bu mertua. Dia itu baik banget sama aku, dia itu kadang suka nganterin makanan, suka segala macem gitu ya. Kalau ada rezeki itu dianterin ke aku. Mungkin ya dia kira aku ini pacar anaknya, tapi waktu itu kan aku belum jadian. Sejujurnya aku tuh nggak pernah jadian loh sama suami itu. Kita itu langsung disuruh untuk lamaran aja sama bapak, karena dulu itu ya dia itu nganterin aku pulang ke Cianjur dan gak tahu apa gitu ya, ditanya mungkin sama bapak aku atau gimana. Jadi dia itu ngomong ke aku, katanya disuruh main ke Cianjur sama bapak kamu, katanya aku suruh bawa orang tua aku, katanya gitu. Terus aku kayak kaget gitu, ya Allah, aku bilang kok jadinya begini, aku kan ada seseorang gitu, bukan dia, tapi ya namanya mungkin udah jodoh ya, jadi Allah itu bukain jalannya. Jadi aku tuh sama yang ada seseorang itu di hati aku jadinya ngejauh aja gitu ya, hubungan kami itu jadi renggang. Dan sama Pak Su itu dulu itu jadi semakin dekat gitu, dan aku juga mulai ada rasa-rasa suka gitu sama dia, rasa sayang, rasa simpati juga, karena sikap dia yang perhatian, yang baik, yang sopan juga, santun juga. Pokoknya dia itu tipe cowok yang gak aneh-aneh ya teman-teman. Makanya aku tuh seneng banget sama dia, karena dia itu adalah laki-laki yang respect gitu, dan keluarganya juga keluarga baik. Pokoknya ya udah deh, aku bilang mungkin ya kamu udah jodoh aku terima aja. Ya udah deh, setelah itu pokoknya dia itu datang sama aku juga sama orang tuanya gitu ke Cianjur. Kita itu acara lamaran gitu dan nentuin tanggal pernikahan gitu. Sebenarnya
banyak banget ya ceritanya itu yang aku pengen sharing, tapi ternyata emang durasinya itu udah mau hampir habis gitu ya teman-teman. Aku tuh sambil cerita, sambil ngoceh, sambil nyambel, udah mau beres aja ini tuh videonya. Sedangkan kalau videonya kepanjangan, takutnya teman-teman semuanya pada kebosenan. Jadi sekalian aja ya, di sini tuh aku pengen mengedokumentasikan cerita aku sama suami aku dulu gitu. Nah, insya Allah ya, kapan-kapan aku lanjut lagi ceritanya. Jadi aku mau lanjut dulu ke videonya. Jadi nah tadi itu untuk menu makan siangnya udah selesai gitu ya teman-teman. Dan untuk ceritanya mau lanjut aja di part 2 gitu ya. Karena memang ada beberapa bagian cerita lucu yang emang aku pengen sharing sama teman-teman semuanya juga. Sekalian aku mendokumentasikan ceritaku di YouTube ini. Nah, udah selesai masak, aku tuh lanjut nyapu-nyapu dan ngepel-ngepel gitu ya di area sini aja. Karena area sini aja yang kotor, untuk yang lainnya sih aku udah rapiin, udah bersihin tadi pagi gitu. Nah, udah di penghujung video aja teman-teman. Aku mau pamit dulu deh. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah, bye bye semuanya. See you.